Salam Zobi. Oke, akhirnya ya bentar lagi, mungkin ini karena bulan puasa, bentar lagi lebaran ya, moga-moga kita tetap semangat ya. Gimana puasa kalian, 100% enggak? Ya semoga tetap sehat selalu dan bisa menjalani ibadah puasa dengan tenang ya. Oke, kali ini aku akan mencoba nggak membahas anime dulu, tapi kita akan membahas sesuatu yang unik. Dimana untuk pertama kalinya di channel ini aku akan mencoba challenge teman-teman. Ya challenge-nya itu gimana? Aku akan mencoba menebak judul anime dari couple-nya. Kalau kalian tahu di anime kan nanti ada namanya MC atau main karakter dan heroin ya, atau yang cewek dan cowok dan cewek. Dan itu pasti di beberapa anime itu pasti ada couple-couple yang ya mungkin seru lah. Kalian pasti punya couple-couple anime terbaik versi kalian sendiri. Nah, di sini aku sudah mengumpulkan berapa ya? Sekitar 60 lebih pasangan karakter atau couple anime, dan aku sudah buatkan seperti ini, seperti undian. Jadi aku akan mencoba mengambil satu, nanti akan aku jelaskan maksudnya dari anime apa, dan ini yang paling seru. Aku akan mencoba memberikan kalian informasi apabila couple anime ini menikah, namanya akan seperti apa. Nah gitu. Jadi kalian yang belum tahu itu, kalau tradisi di Jepang itu kalau misal cewek sama cowok menikah itu nanti marga cewek akan ikut marga cowok. Marga itu nama keluarga teman-teman. Jadi kalau kalian belum tahu, di Jepang itu pasti ada dua nama itu pasti terdiri dari dua kata. Yang depan adalah marga, yang belakang adalah nama asli. Nah yang depan ini biasanya nanti akan mengikut yang cowok kalau yang cewek itu menikah. Bisa juga nanti yang cowok yang ikut cewek. Nah nanti kita akan bahas satu-satu. Dan untuk nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan mulai saja. Tapi sebelumnya kita opening dulu. En Yohanichi Jisae Yokoso. Oke, seperti yang sudah aku bilang dari awal, kita akan mencoba mengambil ya. Tapi aku mengambilnya secara random ya. Jadi kita bener-bener gak tahu maksudnya siapa yang akan kita tebak gitu. Ya walaupun sebenarnya aku sudah tahu dari karena aku sendiri yang bikin ya. Tapi kan aku gak tahu urutannya bagaimana gitu. Jadi akan kita ambil satu. Kita ambil satu. Aku gak tahu ini nanti beberapa couple yang bisa aku jelaskan ya, tapi semoga saja bisa banyak gitu ya. Ya mungkin kalau misal nanti nggak cukup waktunya, kalau mungkin kelamaan, kita coba bikin di part selanjutnya saja gitu ya. Oke, dari yang pertama adalah nomor 10. Nomor 10 adalah Togashi Yuta dan Takanashi Rika. Ini kalian pasti udah tahu. Couple ini adalah dari anime Chunibyo Demo Koigashi Tai. Sebenarnya aku sambil melihat laptop ya, untuk memastikan pengucapannya, karena ya ada beberapa anime yang mungkin belum aku hafal karena namanya panjang. Tapi intinya aku sudah paham kalau anime ini tentang itu ya, yang sindrom Chunibyo atau sindrom yang kita itu kayak orang biasa tapi seakan-akan kayak kita punya kekuatan gitu ya. Anime itu cukup bagus dan aku aku simpan karena memang salah satu anime yang cukup aku rekomendasikan gitu ya. Kembali lagi ke yang awal, bagaimana kalau Togashi Yuta dan Takanashi Rika ini menikah? Otomatis Rika yang harusnya ikut ke Yuta. Jadi nama Rika yang awalnya Takanashi Rika akan berganti nama menjadi Togashi Rika. Ya bener, Togashi Rika gitu ya. Berarti nomor 10 udah kelar. Kita lanjut lagi nih. Aku ambil satu lagi ya. Ambil satu. Kita coba lagi. Ini masih enteng lah, masih enteng. Ini nomor nomor 7, yaitu Aki Tomoya dan Kato Megumi. Ini nomor 7, nomor 10 ini nggak aku maksudnya urutkan tergantung anime terbaik, enggak. Ini hanya seingatku saja. Aku maksudnya ingat couple anime apa, dan otomatis aku langsung tulis saja gitu di situ. Ada Aki Tomoya dan Kato Megumi ini dari anime Saikano, jelas. Sainai Heroino Sodate Kata. Oke, Aki Tomoya dan Kato Megumi ini memang sudah sangat jelas banget itu kalau mereka nanti yang di ending yang menikah. Tapi
jujur aku gak tim Megumi, aku mah tim Kasumi Gaoka Utaha. Ya, Utaha Senpai lah ya. Aku kan suka senior. Oke, kembali lagi ke topik awal. Apabila mereka ini menikah, kan di movie kan sudah udah kayak tanda-tanda mau menikah ya, atau mungkin sudah menikah, aku juga gak tahu. Maka Kato Megumi ini akan berganti nama menjadi Aki Megumi. Wih, menjadi lebih singkat sih ya, tapi bagus lah, seru. Oke, kita ambil lagi ya. Oh, ini termasuk cepat juga ya pembahasannya ya, karena memang kita cuma menebak anime dan memprediksi ya nama apa waifu kalau atau nama husbu kalau mereka sudah menikah gitu ya. Oh, ini dari anime, bentar. Ini Fuji Hirotaka dan Momose Narumi. Ini dari anime Wotakoi atau Wotaku Koiwa Muzukashi ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi susahnya menjadi seorang otaku atau menjadi wibu gitu ya. Di anime ini ya seru sih, walaupun episodenya sedikit tapi ceritanya dapat gitu ya, karena memang bikinan A1 Pictures sih ya, gimana lagi kan, hebat itu studionya. Nah, ini kan mereka di season 1 ya. Aku nggak tahu nanti ada season 2 atau enggak. Ini mereka masih belum menikah, mereka hanya sebatas pacaran saja. Jadi kalau misal nanti mereka berdua menikah, maka namanya yang akan berganti adalah si Narumi. Jadi yang awalnya Momose Narumi, dia akan ikut marganya Hirotaka menjadi Nifuji Narumi. Keren ya? Oke. Nama Jepang itu memang simple sih, tapi memang teratur gitu loh. Enak banget rasanya gitu. Unik lah, ya salah satu keunikan di Jepang sih ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari ini Shitoguchi Yu dan Enomoto Natsuki. Ini dari movie ya. Kalau kalian menonton anime yang bikinannya Honeyworks, itu kan ada trilogi tuh, ada yang 3 film. Yang pertama itu ada Zuto Mekara Suki Desta, atau kalau di bahasa Indonesia kan artinya sejak dulu aku selalu mencintaimu. Lalu yang kedua ada Tsukini Naro Sono Sultanwo Kokohaku no Jiko Linkai ya. Lalu yang ketiga ada Itsudate Bokuwa Koiwa Ju Senshi Data. Itu yang 6 episode. Ya, kita yang bahas yang pertama itu yang menjadi main utama dari cerita itu kan memang si Yu dan si Natsuki. Dan ya memang di ending ya mereka benar-benar pacaran sih, akhirnya ditembak gitu kan. Nah, terus apakah yang terjadi kalau misal mereka menikah? Ya gampang ya, mereka otomatis tinggal ganti marga saja. Yang ini yang harusnya ganti si Natsuki ya, yang awalnya Enomoto Natsuki menjadi Setoguchi Natsuki. Wih, keren sih, namanya lebih bagus ya, walaupun mereka tetanggaan sih ya. Oke, lanjut. Ini aku ambil satu lagi. Ini dari anime. Oh, ini karakternya Hata Kosaku dan Kinoshita Ringo. Ini dari anime Norin. Nah, Norin itu bagus ya animenya, tentang si Ringo itu. Dia awalnya bintang musik terkenal, kok tiba-tiba dia memutuskan untuk pensiun atau hiatus ya, aku lupa. Pokoknya intinya dia berhenti di dunia hiburan dan dia masuk ke sekolah pertanian gitu, perkebunan gitulah, dan dia ada drama-drama lucu di sana. Aku walaupun itu ceritanya masih belum jelas ya antara harem atau apa, tapi aku suka sih dengan dua couple itu. Jadi otomatis aku akan memperkirakan Ringo yang menang. Jadi kalau misal si Kosaku dan si Ringo ini menikah, maka nama yang berganti adalah si Ringo yang awalnya Kinoshita Ringo menjadi Hata Ringo. Wih, lebih singkat ya, tapi bagus juga sih. Oke, kita ambil lagi satu. Ini mungkin aku akan selesaikan di berapa menit ya, mungkin 15 menit ya. Nanti kalau masih ada, mungkin masih banyak, jadi akan aku bikin di part-part selanjutnya saja gitu ya, biar kalian nontonnya nggak kelamaan gitu. Kalau aku gabung jadi satu, bisa saja jadi 1 jam lebih kan. Oke, ini dari ini apa ini? Kamijo Haruta dan Homura Chika. Ini dari anime Haruchika ya, Haruchikawa Seisun-suru atau apa namanya, bentar. Haruchika. Ya, Haruchika, Haruta atau Chikawa Seisun-suru. Oke, itu nama lengkapnya ya. Tapi kalau kalian singkat menjadi Haruchika. Ini dramanya cukup seru ya. Malah mereka itu bukannya saling cinta, malah mereka saling rebutan si senseinya, si gurunya gitu. Tapi
aku hanya mestinya kelihatan lah, bisa saja nanti di kedepannya mereka yang awalnya benci-benci akhirnya saling cinta dan menikah gitu. Kalau mereka menikah, aku akan bisa bilang nanti Chika yang otomatis ikut ke marganya Haruta. Jadi namanya Chika yang awalnya Homura Chika menjadi Kamijo Chika. Wih, keren juga sih. Mungkin kalian bingung ya, kenapa kok lebih seringnya si cewek yang ganti marga, karena itu mungkin sudah aturan di Jepang ya. Kalau sebagian umumnya lah, pada umumnya itu si cewek yang ikut cowok marganya ya. Tapi nanti ada beberapa kasus yang si cowok yang ikut si cewek karena beberapa hal. Nah, nanti kita akan temukan di sini kalau kita sudah sampai di couple itu ya. Karena memang aku sudah menemukan itu, nanti ada kok yang cowok yang ikut cewek gitu. Tapi karena ini aku ngambilnya acak jadi nggak tahu siapa urutannya. Ini Hashiba Natsuki dan Kobayakawa Anna. Ini dari itu loh, dari anime Rainbow Dash ya, atau Niji Iro Dice. Itu dari anime ya, seru sih itu. Itu ada empat couple gitu. Tapi kan yang menjadi couple inti kan si Natsuki dan si Anna gitu. Jadi yang sampai episode terakhirnya tuh kan episodenya terakhir si Anna baru menyadari gitu loh kalau memang dia menyukai si Natsuki gitu. Dan bisa aku prediksi ke depan mungkin bisa saja mereka pacaran ataupun mungkin bahkan menikah gitu. Dan kalau misal benar mereka berdua menikah, maka otomatis marga yang ganti adalah si Anna, karena si Anna kan nggak ada mestinya si cewek ya. Jadi yang awalnya namanya Kobayakawa Anna menjadi Hashiba Anna. Wih, keren sih. Oke. Lanjut. Ini masih berapa? Oh, masih mungkin bisa 3 lagi ya. Oke, kita 3 lagi ya. Oke, ini waduh ini mah udah jelas. Tachibana Taki dan Miyamizu Mitsuha. Udah jelas ini. Ini karena aku memprediksi ya, karena memang di anime Tenkinoko kan si Taki dan si Mitsuha, ataupun mungkin bahkan setelah Tenkinoko itu Taki Mitsuha sudah mungkin sudah hidup aman nyaman di Tokyo. Otomatis mereka sudah meninggalkan sejarah Miyamizu gitu, karena memang kota Itomori kan sudah hancur. Jadi bisa jadi mereka kalau menikah maka namanya yang ganti adalah si Mitsuha, yang awalnya Miyamizu Mitsuha menjadi Tachibana Mitsuha gitu ya. Aku sebenarnya sudah bikin sih di beberapa video sebelumnya yang kalian bisa tonton sendiri nanti. Oke. Tapi seru, masih menjadi couple yang sangat ya, salah satu the best couple sih. Salah satunya ya, versiku sendiri. Oke, kita coba lagi. Untung saja ya, karena memang aku yang buat sendiri, jadi aku ingat. Kalau mungkin nanti saya di akhir nanti aku kasih sarannya ya. Oke, ini ada dari anime Koito Uso ya, atau artinya cinta atau kebohongan kalau dalam bahasa Indonesia. Pasangan yang aku pilih adalah si Nejima Yukari dan Sanada Ririna. Kalau di animenya namanya Lilina ya, tapi aslinya namanya adalah Sanada Ririna. Aku sebenarnya berat sih memilih ini, karena aku sebenarnya bukan tim Ririna, tapi aku timnya siapa tuh yang temennya yang satu lagi itu. Tapi aku memprediksi teman-teman ini loh, 2 karakter cewek memperebutkan 1 karakter cowok, itu biasanya yang menang itu adalah karakter baru yang muncul, bukan karakter lama. Aku memang belum baca manganya sih, tapi aku hanya memprediksi saja yang kemungkinan bisa mempunyai menang tertinggi adalah seperti itu. Itu adalah teori-teori asal-asalan, tapi kebanyakan bener sih gitu. Nanti aku tunjukkan Pak, ada kok couple yang membuktikan itu benar. Kalau contoh animenya Nisokoi, kalian pasti tahu anime itu. Oke, ini kalau mereka menikah otomatis yang ganti nama adalah Ririna ya, yang awalnya Sanada Ririna menjadi Nejima Ririna. Ini kan karena memang tentang itu ya, tentang program perjodohan yang dari pemerintah itu kan. Oke, ini mungkin videonya sudah 14 menit, jadi ini yang terakhir ya. Nanti selanjutnya akan aku bikin di part selanjutnya saja. Oke, yang terakhir adalah wih, Shiga Haruki dan Yamauchi Sakura. Waduh, ini mantep banget sih, dari anime I Will Eat Your Pancreas ya, atau Shiga Kimi no Suizo Tabeta ya kalau dalam bahasa Jepang. Oke, dari couple ini ya memang sayang banget ya,
si Sakura kok bisa meninggal. Tapi ya gimana lagi, karena memang alurnya sudah dibikin seperti itu. Tapi aku hanya coba berandai-andai gitu loh. Kalau misal andai Sakura kok masih hidup dan dia bisa menikah dengan Shiga Haruki, bagaimana sih nanti nama Sakura kalau sudah menikah? Ya jelas namanya mengikuti si cowok ya, atau si Haruki, jadi namanya adalah Shiga Sakura. Sakura dan Haru, wah itu udah jodoh. Haru kan ada di musim semi, dan bunga Sakura itu mekarnya di musim semi. Wah udah the best itu. Oke, karena masih banyak akan aku bikin di part selanjutnya saja, agar kalian nggak mungkin punya banyak referensi gitu ya. Untuk mungkin kalian dari beberapa couple anime yang sudah aku jabarkan tadi, mungkin kalian masih penasaran ya, kalau mungkin couple favorit kalian belum muncul, mungkin saja masih ada di sini, ataupun mungkin masih belum aku tulis karena memang keterbatasan aku sendiri, karena aku gak menonton semua anime dan gak mengerti semua couple-couplenya. Jadi kalau kalian punya couple menarik yang mungkin menurut kalian itu kemungkinan besar bisa menikah, nah kalian bisa tuliskan di kolom komentar, atau kalian join ke Facebook grup ataupun ke WA grup. Kalian bisa saran di situ, misal bang aku punya couple anime ini, tolong masukkan ya. Nah kalau itu nanti aku riset menarik, aku bisa masukkan gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu part satunya, tunggu di part keduanya ya. Tetap sehat dan sehat selalu, semangat selalu ya. Oke, jangan